Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, dengan nama saya Abdurrahman Aufar dari kelompok C1 dengan NRP 15 2023 098, dan rekan saya. Saya Rizal Sidik dengan NRP 15/2023/114 dari kelompok C1 Sita Sekari dengan NRP 15/2023/089 akan menjelaskan fungsi-fungsi dari microwave bermerek SAF. Microwave SAF adalah perangkat dapur multifungsi yang menggunakan teknologi gelombang mikro untuk memanaskan, memasak, atau mencairkan makanan. Beberapa fungsi utama dari microwave SAF adalah: pertama, memanaskan makanan. Menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan cepat dan merata tanpa memerlukan minyak atau api. Kedua, memasak makanan. Dapat digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan seperti merebus sayuran, membuat kue, atau memasak daging. Selanjutnya, mencairkan makanan beku. Fungsi defrost memungkinkan makanan beku mencair dengan cepat tanpa merusak tekstur atau kualitas makanan. Grill. Beberapa model dilengkapi dengan fungsi panggangan untuk memasak makanan dengan hasil yang lebih garing dan bertekstur. Selanjutnya, sterilisasi. Digunakan untuk membersihkan peralatan makan seperti botol bayi dengan membunuh bakteri melalui panas. Program otomatis. Menyediakan mode preset untuk memasak makanan tertentu seperti popcorn, pizza, atau nasi. Selanjutnya, kita akan lanjut ke gambar bentuk fiksi dan blok diagram. Pertama-tama, dari deskripsi microwave terlebih dahulu. Dari material, menggunakan bahan stainless steel atau plastik berkualitas tinggi yang tahan panas dan mudah dibersihkan. Panel kontrol memiliki panel digital atau tombol manual untuk pengaturan waktu, suhu, dan mode memasak. Itu transparan, dilengkapi dengan kaca transparan untuk memantau proses memasak. Piring berputar, di bagian terdalam terdapat piring kaca yang berputar untuk memastikan makanan dipanaskan secara merata. Ventilasi, sistem ventilasi untuk mengeluarkan uap dan menjaga suhu internal perangkat. Yang pertama, kait pintu. Lanjut ke fitur diagramnya. Yang pertama, kait pintu. Ketika pintu ditutup, secara otomatis akan mati. Jika pintu terbuka saat oven beroperasi, magnetron akan mati secara otomatis. Yang kedua, segel pintu. Permukaan segel pintu mencegah gelombang mikro keluar dari rongga. Yang ketiga adalah rongga oven. Selanjutnya, keempat ada oven lamp. Secara otomatis menyala selama oven beroperasi. Yang kelima, sistem interlock pengaman. Yang keenam, panel kontrol. Yang ketujuh, tombol buka pintu. Untuk membuka pintu, tekan tombol buka pintu. Yang kedelapan, penutup pemandu gelombang. Melindungi saluran keluar microwave dari percikan makanan memasak. Kesembilan, panduan roll. Ini harus selalu digunakan untuk memasak bersama dengan nampan memasak kaca. Kesepuluh, alat perangkai. Ini pas di poros di tengah lantai rongga oven. Dan yang ke-11, nampan masak dari kaca terbuat dari kaca tahan panas khusus. Yang terakhir, 12 adalah view layar. Mengizinkan viewing makanan. Layar dirancang sedemikian rupa sehingga cahaya bisa melewatinya. Lanjut ke blok diagram sistem. Yang pertama ada EMI filter. Fungsinya adalah untuk menghilangkan gangguan elektromagnetik. Yang kedua ada step down magnetics. Fungsinya untuk mengubah tegangan tinggi AC dari sumber listrik menjadi tegangan yang lebih rendah. Yang ketiga ada power management. Fungsinya untuk menyediakan distribusi daya yang stabil untuk semua komponen elektronik. Yang keempat ada AC to DC boost circuitry. Fungsinya untuk mengonversi tegangan AC menjadi DC dengan tegangan tinggi yang diperlukan untuk mengoperasikan magnetron.
Yang kelima ada magnetron. Fungsinya untuk menghasilkan gelombang mikro frekuensi tinggi yang digunakan untuk memanaskan makanan di dalam ruang pemanasan. Yang keenam ada heating chamber. Fungsinya ruang tempat makanan dipanaskan oleh gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron. 7. Ada display and keypad. Fungsinya untuk antarmuka pengguna, mengatur mode waktu dan tingkat daya microwave. Selanjutnya, motor. Fungsinya untuk menggerakkan piringan berputar di dalam ruang pemanasan. Selanjutnya, sensor and monitor. Fungsinya untuk memantau suhu dan parameter lainnya di dalam ruang pemanasan. Heating chamber. Fungsinya untuk ruang tempat makanan dipanaskan oleh gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron. Exhaust fan. Exhaust fan berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari ruang pemanasan. High voltage. Selanjutnya adalah high voltage isolation. Fungsinya memberikan isolasi antara bagian tegangan tinggi dan sirkuit kontrol tegangan rendah. Lalu central microcontroller. Fungsinya bertindak sebagai otak sistem, mengendalikan semua operasi berdasarkan masukan dari pengguna. Selanjutnya ada relay atau LED driver. Fungsinya untuk mengendalikan relay yang mengaktifkan dan menonaktifkan magnetron. Selanjutnya ada magnetron. Fungsinya untuk menghasilkan gelombang mikrofrekuensi tinggi yang digunakan untuk memanaskan makanan. Yang terakhir adalah RS-232. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat dengan sistem eksternal untuk komunikasi atau pemrograman. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Rahman. Saya akan lanjutkan dari Pak Rijal. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem. Nah, di microwave ini sistem ini terbagi menjadi tiga. Ada input, pemrosesan, hingga output. Nah, di output itu kita ada tiga juga. Salah satunya pengaturan oleh pengguna. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi di sini digunakan untuk mengatur waktu pengguna itu sebagai tingkat daya, power level, dan mode pemanasan menggunakan keypad. Dan yang kedua itu data yang dimasukkan ditampilkan melalui display. Jadi saat kita menggunakan microwave itu ada visual umpan balik untuk pengaturan yang dipilih. Nah, yang kedua itu ada pemantauan sensor. Fungsinya untuk apa? Pemantauan sensor itu, nah kita contohkan pakai sensor tes mistor, memonitor suhu di dalam ruang pemanasan. Nah, kita bisa mengetahui ini penentuan suhunya apakah akan terjadinya overheating atau overcook. Nah, di yang ketiga itu ada sumber daya masuk. Nah, sumber daya masuk itu ada tegangan AC, yaitu jaringan listrik masuk ke perangkat melalui MI filter yang dijelaskan Bang Rizal tadi. Fungsinya sebagai MI filter itu sebagai menyaring gangguan elektromagnetik ya. Nah, setelah itu tegangan itu dikondisikan, nah, habis itu diturunkan melalui stop down magnetic, menghasilkan daya untuk rangkaian kontrol. Nah, lanjut ke bagian proses. Bagian proses ini terdiri dari beberapa, ada 5, yaitu konversi daya. Nah, di sini gunanya untuk apa? Supaya bisa mengkondisikan diubah menjadi tegangan DC, yang darinya AC menjadi DC. Melalui AC to DC, boost circulatory. Sorry. Tegangan DC ini digunakan untuk mengoperasikan magnetron dan sistem kontrol lainnya. Dan kedua itu ada pengendalian oleh microcontroller.
Nah, di sini itu ada namanya central microcontroller, menerima data dari sensor dan input pengguna microcontroller, mengatur kapan magnetronnya diaktifkan atau dinonaktifkan melalui relay. Nah, misalnya kalau diperlukan nih, microcontroller ini bisa mengatur driver LED untuk memberikan indikator visual, misalnya lampu menyala saat microwave aktif atau saat itunya berputar si potensionya atau si piringannya itu berputar nanti itu akan aktif gitu. Nah, terus yang kedua, yang ketiga nih ada pemanasan makanan. Nah, pemanasan makanan itu menggunakan magnetron. Nah, fungsinya untuk menghasilkan gelombang mikro frekuensinya tinggi, tuh, diarahkan ke ruang pemanasan. Nah, gelombang mikro ini menyebabkan molekul air, gitu, lemak dan gula gitu dalam makanan bergetar. Nah, menghasilkan panas untuk memasak atau memanaskan makanan. Terus yang keempat itu adalah pemerataan panas. Motor nih menggerakkan piringan berputar. Motor yang ada di dalam pemutaran itu, yang untuk kalau kita masukin makanan ke dalam microwave itu kan ada piring bulatan tuh. Nah, di bawahnya itu ada motor. Nah, digunakannya itu di dalam ruang pemanasan itu. Nah, di sini itu memastikan bahwa gelombang mikro itu menyebar secara merata sehingga makanan dipanaskan secara konsisten supaya makanannya merata gitu terjadi pemanasannya itu. Dan yang terakhir itu pengeluaran udara panas. Nah, pengeluaran udara panas itu exhaust fan bekerja untuk mengeluarkan udara panas dari ruang pemanasan, menjaga suhu internal microwave tetap stabil dan aman. Dan yang terakhir output. Nah, di output ini ada tiga, yaitu makanan siap saji. Nah, setelah kita masukkan tadi ke microwave itu, ya, waktu yang ditentukan untuk makan itu misalnya 30 menit, 20 menit, 10 menit, atau 5 menit. Nah, magnetron itu nanti akan otomatis mati gitu, dimatikan. Nah, kenapa? Untuk menghentikan proses pemanasan. Nah, gitu. Kalau udah saat makanan sudah dipanaskan atau udah selesai, nah itu otomatis magnetron itu bakal mati gitu, dimatikan secara otomatis dari sistem si magnetronnya itu. Oke, yang kedua itu pemberitahuan kepada pengguna. Oke, pemberitahuan kepada pengguna itu memberikan notifikasi melalui bunyi aliran atau bunyi alarm lah istilahnya, atau indikator pada display. Nah, misalnya kalau kita sudah siap selesai memasak nih dari microwave itu memanaskan makanan itu otomatis setiap udah sampai di 0 detik itu alarm akan bunyi dan akan memberitahu kita bahwa makanan siap digunakan atau siap untuk dimakan. Dan yang terakhir itu keamanan. Oke, jika suhu terdeteksi gitu kan terlalu tinggi gitu. Nah, oleh sensor termistor, nah sistem secara otomatis itu memutuskan aliran gitu. Nah, dari daya daya magnetron itu untuk mencegah kerusakan atau bahaya supaya tidak terjadinya korsleting atau terjadinya pemutusan antara AC ke DC-nya gitu. Oke, next dan dilanjutkan oleh rekan saya ada untuk library-nya dan kerangkaiannya dan eksekusinya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari bagian Bang Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur algoritma dan juga program yang kami gunakan. Pertama-tama di sini ada algoritma dari microwave yang kami buat. Berikut ada beberapa bagian, yakni pertama user menyalakan oven dengan mengalirkan daya melalui stop kontak listrik rumah. Setelah daya listrik mengalir ke microwave, microwave akan mulai melakukan proses booting yang ada di sini untuk mengecek apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak. Jika berjalan dengan baik, maka akan langsung sistem akan meminta user untuk memasukkan password. Namun jika tidak, maka prosesnya sudah selesai. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya di sini no dan di sini yes. Oke, lanjut. Nah, setelah sistem meminta pengguna untuk menginputkan password, maka sistem akan mengecek input dari
password tersebut apakah sudah benar atau belum. Jika iya, maka akan melanjutkan proses ke selanjutnya, tapi jika tidak, maka proses akan mengulang lagi ke bagian input, dan ini akan terus berulang hingga pengguna memasukkan input password yang benar. Oke, lanjut. Nah, pada saat input password sudah dimasukkan dengan benar, maka user nantinya akan memasukkan input untuk temperatur dan juga timer untuk ovennya, dan dilanjutkan dengan user yang memasukkan makanan ke dalam oven. Setelah semua proses tersebut telah dilakukan oleh user, maka sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah ovennya kosong atau tidak. Ini dilakukan dengan tujuan sebagai keamanan, agar si user ini tidak bisa mengoperasikan oven tanpa adanya makanan di sini. Jika ovennya tidak kosong, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Namun jika tidak, oven tidak akan berjalan sampai pengguna memasukkan makanan. Nah, setelah melakukan proses pengecekan tersebut, nantinya sistem akan memulai berjalan gitu. Nah, untuk jalannya sendiri, si sistem ini akan mengikuti ini berdasarkan timer yang ditentukan oleh user. Nah, pada saat sistem mulai menjalankan ini, maka stepper akan mulai berjalan dan LED juga mulai nyala. LED yang di sini yang dimaksud itu LED yang di dalam oven yang biasanya ada cahaya-cahaya gitu. Ya, anggapannya ini mah kayak semacam ininya lah, global microwave-nya gitu. Nah, proses ini akan terus diulang hingga timer berada di bawah 0 atau tidak sama dengan lebih dari 0 gitu. Setelah timernya habis atau waktunya habis, maka nanti sistem akan menghentikan rotasi dari steppernya dan LED-nya akan mati. Dan makanan siap santap. Ini langsung ke bagian N. Nah, di sini adalah bagian program. Yang pertama-tama untuk bagian programnya sendiri, kita perlu mengimport beberapa library yang tercantum di sini. Di antaranya ada HX711 atau ini mah sensor berat. Terus yang kedua ada servo, ada keypad, ada kristal ini liquid crystal, ini LCD yang menggunakan modul I2C untuk menghemat penggunaan pin. Terus ada juga one wire. Ini untuk amplifier di DS18B20 dan juga dalas temperatur. Ini juga sama. Ini untuk buat si sensor temperatur alias si DS18B20. Nah, terus di bagian berikutnya ini merupakan definisi pin. Jadi kita di sini tuh menentukan pin mana aja gitu yang sekiranya mau dimasukkan gitu, yang dijalankan. Kayak misalkan di sini port 1 sama port 2 ini maksudnya potensio pertama sama kedua, ini di setnya di analog 0 atau A0 sama analog 1 atau A1 gitu. Nah, baru untuk yang di bawahnya ini mah nanti dulu. Ya, intinya mah ini buat deklarasi ini variabel gitu. Nah, ini buat deklarasi variabel yang nantinya digunakan untuk ngemasukin input dari keluaran potensio 1 sama potensio 2. Terus untuk timer ini mah sama suhu itu buat istilahnya pokoknya kayak ngekonversi lah dari nilai yang ada di yang di file 1 sama file 2 atau nilai yang keluaran dari potensio 1 sama potensio 2 ini
biar bisa juga jadi suhu sama timer gitu. Nah, kebetulan di programnya di sini kami mengatur tingkat suhu pada putaran maksimum dari si potensialnya itu ada di 300 derajat Celcius, dan untuk timernya itu ada di 60 menit. Nanti akan saya jelaskan di bagian fungsinya. Terus yang kedua ini ada juga definisi untuk stepper motor. Ini juga sama, gear pin sama step pin ini untuk buat nilai dari si ininya, pin yang digunakan untuk si stepper motornya. Ini SPR ini merupakan nilai stepper resolution atau apa ya istilahnya. Intinya mah resolusinya itu jumlahnya berapa gitu dalam satu putaran itu, atau satu resolusi itu ada berapa gitu, berapa kali jalan si steppernya gitu. Nah, terus untuk servo ini ya buat servo gitu kan. Nah, kalau untuk ini HS711 ini juga sama. Ini pakai scale, terus ini float berat sama berat after. Ini mah untuk ini buat ngedet ini variabel buat si ini variabel untuk nge-input nge-input hasil dari keluarannya si ini dari sensor HX711, sama yang di bagian potensionya sini. Terus SCK pin sama DT pin ini merupakan pin yang digunakan untuk menghubungkan antara Arduino-nya sama si ininya sensornya gitu. Nah, untuk di bagian sini ini juga sama gitu. Ini OWB ini ini untuk ngubungin yang pin ini singkatan dari one wire bus gitu. Ini saya singkat jadi OWB gitu, biar nggak ribut. Sama ini suhu RT ini maksudnya maksudkan untuk suhu real time, jadi suhu yang ada di dalam oven ya. Nanti saya akan jelaskan di bagian fungsinya biar lebih detail gitu. Dan untuk ini untuk ini masukin ini pin buzzer gitu, ada di pin 6 di sini. Dan ini untuk ini definisi untuk liquid crystal. Untuk liquid crystal ini dia pakai pin khusus, jadi dia itu nggak, kalau untuk yang pakai I2C itu dia nggak bisa sembarangan pin gitu. Jadi kalau misalkan di Arduino pakai analog 4 sama analog 5, nah kalau di sini yang sistem kami pakai yakni Arduino Mega, itu tuh nggak bisa gitu kalau misalkan pakai analog 4 sama analog 5, karena untuk pin SDA sama SCL-nya sendiri ya itu sudah ada di bagiannya sendiri itu, kalau nggak salah di pin 21 sama pin 4 gitu. Nah, bukan pin 4, pin 22. Nah, pin 21 sama pin 22. Terus ini untuk bagian keypadnya ya bisa dibaca sendiri gitu. Dan terakhir ini mah untuk satuan nilai untuk delay, istilahnya itu pokoknya kayak semacam standarnya gitu lah yang ditetapkan buat semua program gitu. Nilainya tuh segini, jadi kalau misalkan mau dikurang atau ditambahin nanti tinggal bikin variabel baru sendiri gitu. Cuman kalau ini standarnya kami tentukan di angka 500 milisecond. Lanjut. Nah, ini untuk bagian setup sama main code-nya. Nah, pada fungsi setup ini seperti namanya gitu kan, terdapat beberapa baris kode yang digunakan sebagai inisialisasi awal sistem yang telah dirangkai gitu. Jadi misalkan ini serial begin, ini untuk serial monitor, terus pin mode ini buat menginisialisasikan pin yang barusan kita definisikan ini, yang di sini. Nah,
pin mode ini juga sama. Untuk scale bikin ini khusus untuk ini pin yang pakai library tadi, yang harus pakai library kayak ini harus 711 sama servo, karena kan kedua ini juga bahkan ini kan yang sensor suhu ini teh nggak bisa langsung gitu, dia pakai library buat ngejalaninnya. Nah, terus di sini ada juga LCD ini teh untuk menyalakan si ininya buat LCD-nya. Pin mode buzzer ini juga sama, dan untuk boot up, nah ini yang agak menarik, kenapa boot up ada di bagian awal sini, itu tuh karena boot up itu kan dia kan jalannya sekali kan ya, jadi dia tuh saya taruh di setup supaya dia cukup jalan sekali gitu, karena kalau masuk di loop kan agak aneh aja gitu, masa tiap kali habis selesai perolangannya kan tiba-tiba nge-boot up lagi kan aneh gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut ini merupakan skema diagram yang telah kami buat untuk ininya opennya. Jadi di sini kami menggunakan dua buah potensio, satu buah sensor berat yakni HX711, sensor suhu DS18B20, LCD 20x4 yang memakai modul ini I2C untuk ini biar enggak terlalu banyak ini pakai pin gitu. Di sini ada juga servo, ada stepper motor, ada buzzer, sama ada keypad. Dan untuk sistem yang kami gunakan di sini menggunakan Arduino Mega. Next. Nah, pada bagian looping di sini ini merupakan main code. Nah, isinya ada berupa ini prosedur yang saya jelaskan sebelumnya yang ada yang di bagian sini setelah proses ini pengecekan sistem gitu, setelah boot up. Nah, ini adanya di loop yang di bagian sini itu. Jadi nantinya pada awalnya itu dia akan melakukan proses autentikasi. Jika semisalkan autentikasinya berjalan dengan baik, maka nantinya dia akan mengambilkan nilai ini. Nanti si pengguna bisa ini pakai program yang selanjutnya gitu. Jadi nanti setelah autentikasi nanti dilanjutkan dengan ini servo write 30 ini maksudnya itu diibaratkannya itu magnet sebenarnya mah. Cuman kan kalau di Arduino kan gak ada magnet kan ya, jadinya ini diganti sama servo buat ngebuka kuncinya gitu. Nah, buka kunci dari si opennya, baru nanti dilanjutkan dengan sistem yang mulai ngebaca potensio, sensor berat, sama juga ini buat LCD, buat nampilin LCD. Nah, ini nanti seperti yang saya bilang sebelumnya, ini nilainya tuh buat inilah pokoknya ngambil dari nilai standar gitu, waktu standar yang kami tentukan, baru nanti dimodifikasi kalau ya sesuai kebutuhan lah. Nah, nanti setelah ini sudah dilewatin gitu kan, nah nanti sistemnya akan mengecek dulu apakah input dari variabelnya ini sudah masuk semua gitu, sudah sesuai lah. Kalau misalkan sudah sesuai, maka nantinya servo akan menutup pintu atau ya mengunci pintu lah buat keamanan, mulai menyalakan LCD, mulai menyalakan temperatur. Nah, ini yang menariknya di sini kami menambahkan fitur keamanan, di mana kalau misalkan ada terjadi hal yang kurang diinginkan, misalkan si opennya tiba-tiba kebakaran gitu atau gimana gitu, ya pokoknya ada semacam anomali lah dalam prosesnya ini, itu nanti maka si sistemnya akan berhenti gitu. Nah, nanti dia bakalan
mengirimkan pesan berupa warning abnormal temperature detector, yang artinya ada suhu ini yang nggak normal itu terdeteksi gitu. Nah, namun jika ini nggak ada masalah gitu antara suhu yang disetting sama suhu real time-nya atau suhu ruangan yang ada di dalam ovennya gitu, nggak ada masalah, nanti lanjut lagi dengan sistem akan menjalankan stepper dan juga ini mengurangi nilai timer. Nah, setelah mengurangi nilai timer ini, maka nanti sistem ini akan mengecek dulu apakah nilai timer udah sama dengan 0 apa belum gitu. Jika sudah, maka nanti ini si LCD-nya bakalan nge-clear, terus nanti bakalan ngemunculin pesan gitu lunch time. Nanti si si buzzernya akan mengeluarkan alarm dengan delay sekian, baru nanti si sistemnya bakalan nge-break si looping dari while-nya ini. Nah, untuk delaynya ini ya sesuai yang ditentukan di sini. Namun jika misalkan timernya belum ini sama dengan 0, nanti maka sistemnya bakalan ngulang lagi gitu. Jadi ini bakalan ngulang terus si while ini sampai si nilai tambahnya 0 gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalkan si while ini enggak ini gitu. Nah, itu nanti dia bakalan nge-skip bagiannya, bakal nanti ngulang lagi di bagian awal sini. Cuman bedanya nantinya untuk bagian autentikasinya udah dilewatin gitu karena kan sudah melalui proses autentikasi. Next. Nah, ini untuk bagian boot sequence-nya. Jadi dia nanti bakalan nongpin pesan sistem booting, dilanjutkan dengan meminta user untuk memasukkan password. Nah, ini untuk kunci password, pengecekan password sama pembanding password. Nah, ini kunci untuk password. Kunci buat ininya autentikasinya yakni 888. Untuk panjangnya yang sendiri itu sepanjang 4. Dan ini untuk program pengecekan password dan juga password matching atau pencocokan password. Nah, jadi yang pada bagian pengecekan password itu pertama-tama ada ini ngebaca si input dari keypad. Jadi nanti dia tiap ini ngemasukin si user ngepencet si keypadnya, nanti bakalan ada keluar gitu nilai-nilai itu. Nah, nanti nilainya itu bakalan di save di password gitu, di enter password. Next. Nah, setelah nanti si nilainya udah mencukupi, kayak misalkan ini kan 4 nih, key-nya kan ada 4 tadi kan ya. Key-nya ada 4, nanti bakalan ngecek itu kalau misalkan password indeksnya udah sama dengan 4, password indeksnya udah ada 4, nanti bakalan stop gitu. Stop, langsung ngecek dia passwordnya di sini, bakalan ngecek buat ini di matching gitu, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa si ininya tuh udah ini, dan kalau enggak ya berarti nanti dia bakalan ngulang lagi gitu, ngulangi proses yang sama sampai nanti si user memasukin input password yang benar gitu. Nah, ini untuk cek password matching. Jadi dia ini antara indeks yang diinputkan sama si user sama indeks yang udah ditentukan sebelumnya, alias si password dari si programnya itu sendiri, itu nanti dicocokkan gitu apakah sama atau enggak. Kalau misalkan ada salah satu aja gitu, salah satu ini antara dua indeks ini, jadi misalkan tadi kan passwordnya 888 ya, misalkan nanti si usernya masukin gitu 888, udah benar tuh 3 tuh, tapi terakhirnya tiba-tiba masukin 7 atau enggak pas di tengahnya atau bahkan di awalnya gitu.
Nah, itu nanti nilainya bakalan dianggap salah gitu. Tapi kalau misalkan enggak, nanti dianggapnya benar gitu. Nah, gitu. Nah, ini untuk fungsi potensionya di sini ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ini file 1 sama file 2 ini fungsinya buat ngebaca nilai dari ini potensio 1 sama potensio 2 yang nantinya bakal nilai monitoringnya dikeluarkan melalui serial monitor, karena nggak mungkin juga ditampilkan di LCD gitu. Nah, bukannya karena nggak mungkin, tapi kan dia kali gitu menampilin ini monitoring dari ini kan di LCD gitu. Nah, terus di sini untuk konversinya gitu. Ini file 1 dibagi 3,41 ini buat nentuin nilai ininya. Jadi nanti ini setiap 3,41 gitu si potensialnya bernilai kali lipatan 3,41 nanti dikali kelipatannya gitu. Jadi kalau misalkan berapa ya 1023 berarti kan maksimalnya tuh. Nah, itu nanti nilainya jadi 300. Nah, 300 tuh dari mana? Ada si nilai maksimum dari si suhu yang kami program ini. Nah, ini dari ini. Dan dari mana datangnya 3,41 ini? 3,41 ini kita bagi gitu. Jadi antara nilai maksimum dari potensio sama nilai maksimum dari suhu yang kita tentukan sebelumnya gitu. Jadi misalkan kalau maksimumnya 200 berarti 1023 bagi 200 tinggal gitu, atau misalkan 100 berarti 1023 bagi 100. Nah, untuk timer ini sistemnya kurang lebih juga sama, asalnya 17,05 ini datangnya dari mana ya, karena dibagi ini antara nilai maksimum potensio sama nilai ini maksimum dari timer yang kami tentukan. Terus next. Nah, ini fungsi untuk stepper motor. Nah, ini stepper motor ini juga menarik karena sistem cara kerja dari stepper motor sendiri itu dia bergeraknya itu jadi dia kayak bergerak per satuan gitu, kayak per step lah, makanya mungkin itu kali yang namanya stepper motor gitu. Jadi dia tuh jalannya per step, nggak bisa langsung muter gitu kayak motor gitu. DC motor atau bahkan servo yang bisa langsung gitu. Nah, ini jadi nanti dia jalannya per step sampai nanti ini resolusi yang ditentukan tadi yang sebelumnya itu 200, baru nanti dia berhenti gitu dari pengulangannya. Next. Nah, ini untuk ini scale berat itu buat sensor berat, ini juga sama. Nah, untuk berat ini sendiri ini nilai maksimumnya ini kalau nggak salah itu 21.000. Nah, kebetulan beratnya di sini maksimumnya di 5 kg. Kami tentukannya maksimalnya itu di 5 kg. Jadi nanti dia di 5 dibagi 420, datangnya daripada 420 tuh kurang lebih sama kayak yang potensio tadi cara buat menentukan nilainya. Ini nilai maksimum dari beban yang bisa dideteksi sama si sensor ininya HX711-nya atau sensor beratnya sama ininya berat dari ini nilai yang kita tentukan gitu. Jadi 21.000 dibagi bagi 50 salah. Nah, pokoknya gitulah. Next. Nah, ini untuk sensor ininya, temperaturnya sensor suhu atau TS18B20. Ini juga sama cara ngedapatin nilainya ini. Nah, ini nanti ya yang pertama nanti dia memulai ini request temperatur gitu buat memanggil si fungsi yang tadinya si Dallas temperatur.
Nah, terus untuk get temperature by index ini juga sama. Nah, setelah ini sudah dimasukkan ke nilai variabel suhu ini real time atau suhu arti di sini saya tulisnya. Nah, ini nanti dibagi sama nilainya ini. Ini kalau nggak salah itu kan nilai maksimum yang bisa dideteksi sama si sensornya ini kan 125 kan ya. Nah, cuman biar ini si suhunya itu seolah-olah bisa ngedeteksi sampai 300 derajat gitu. Makanya digunakan teknik yang kurang lebih sama gitu. Jadi suhu ininya si nilai maksimum dari si ininya nanti dibagi sama nilai yang kita tentukan itu yakni 300 gitu. Jadi 125 dibagi 300 hasilnya ini. Pada nanti di si arti dibagi sama nilai yang sebelumnya udah ditentukan tadi dengan nilai maksimumnya ini keluaran output maksimumnya itu di 300 total yang ininya 300. Next. Nah, terakhir untuk bagian LCD ya sesuai namanya lah, ini mah bagian LCD gitu. Jadi nanti ini fungsinya buat menampilkan status dari si ovennya. Berikut saya akan mendemonstrasikan mengenai program oven yang telah kami buat sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan program yang kami buat untuk oven ini. Jadi pertama ini cara untuk menjalankannya tinggal memencet tombol ini play ini atau di sini mah ditulisnya start the simulation. Jika sudah pada tahap awal nanti si buzzernya bunyi dulu gitu, bunyi melakukan sistem booting. Nah, nanti dia menampilkan ini pesan ini enter the password atau masukkan password. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, passwordnya adalah ini 8888. Kalau misalkan dimasukkan, maka ini terautentikasi. Namun jika misalkan saya masukkan password yang salah, ini misalkan saya contohkan masukkan password yang salah, misalkan 999, maka akan muncul pesan error yang sebelumnya dimunculkan wrong password. Kalau misalkan kita masukkan lagi, muncul lagi password yang salah. Namun jika masukkan PIN yang benar, maka terautentikasi. Nah, maka oven sudah siap untuk digunakan. Oke, jadi di sini untuk mengatur set suhu dan set timer, kita hanya perlu mengaturnya di sini di potensionya. Kalau di potensio ini bisa diputar lagi. Jadi cukup ditekan, baru diarahkan sesuai yang diinginkan, atau kalau semisalkan ada numpad bisa juga menggunakan ini pakai tombol 9, 3, 7 sama 1, atau kalau misalkan di keyboardnya ada ini home and page up sama page down, itu juga bisa digunakan, yang dimana untuk tombol home sendiri ini buat mengarahkan ke nilai minimum, sementara kalau N ini mengarahkan ke nilai maksimum. Dan untuk ininya page up sama page down ini kurang lebih sama, cuman ya lebih ini ya, seperti yang saya demonstrasikan ini kalau misalkan page up, dan ini kalau misalkan page down. Oke, ini terlihat di sini terbacanya di sini 300, yang ini terbacanya 23 menit. Lalu untuk sensor berat di sini, cara untuk mensimulasikannya kita hanya perlu menggesernya saja seperti ini. Pesan error tadi muncul karena ini si sensor suhu
deteksi adanya anomali atau suhu yang tidak normal pada oven gitu. Jadi semisalkan kalau ada kebakaran atau semisalkan si panasnya itu nggak sesuai gitu antara yang di set, misalkan ini kan di setnya di 300 kan ya. Nah, sementara di ininya di sensornya ini terdeteksinya 0 derajat gitu, 0 derajat Celcius. Makanya dia jadinya pesan T itu tadi dimunculkan. Nah, harusnya mah itu nge-break sistemnya ini, cuman saya kurang tahu gimana cara buat biar menghentikan si void loop-nya ini. Jadi ya anggapannya setelah si sensornya ini ngedeteksi kalau ada anomali, terus udah ngemunculin ini, itu tuh dia langsung ngebreak gitu, ngebreak yang di ininya ini di perolangan ini. Nah, ini misalkan saya pentokin di sini, ini kan 125, cuman karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena sudah kami konversikan gitu, biar kedetek ini suhu RT per ini 0,416667 itu nanti hasilnya jadi 300 derajat. Dan pas coba dijalankan ini, misalkan saya penuhin ininya syarat si while true-nya dengan ini, memberi beban, nah maka programnya bakalan berjalan seperti biasanya. Nah, di sini suhu aktual ini suhu RT yang ini atau suhu real time yang dideteksi sama ini sensor suhu ini 300 derajat. Padahal kalau misalkan lihat di sini kan mentoknya di 125, itu karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena sudah kami konversi jadinya ini suhu aktualnya 300. Nah, oke, kita tunggu. Ini bakalan terus ini berkurang si nilai ininya, si servonya ini nutup atau si pintunya lah, ibaratnya ini pintu sama kuncinya tuh pintunya terkunci gitu. Nah, ini servonya ini ibarat kata yang buat putar ini yang memutar piringan yang di dalam ini oven. Ini dia mutar per ini resolusinya itu tiap per resolusinya ini 200. Ini kalau misalkan kita lihat di sini tadi yang sebelumnya nilainya 2000 jadi 2200. Itu dia nambahnya itu tiap ini resolusi ini ada sebanyak 200 step gitu. Itu ada di bagian ini SPR atau step per resolution yang saya definisikan di sini. Ini waktunya masih agak lamaan, 9 menit. 8 7 Nah, ini sebentar lagi, tinggal 1 menit lagi. 1 Nah, ini seperti yang terlihat di sini, sesuai yang ada di ininya yang di perolangan while ini. Kalau semisalkan timernya sudah bernilai 0, maka nanti bakalan muncul pesan ini launch timer, dan nantinya proses si while-nya ini atau si loopingnya ini bakalan di break gitu, jadi keluar dari perolangan. Ya.
Oke. Oke, jadi segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.